Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak. How are you today? Good morning, Miss. I'm fine. Thank you. And you? I'm very well, thank you. Oke. Sebelum memasuki materi kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Then I will check the attendance today. Devina Miftah, Yes, Miss. Devina Kilasari, Yes, Miss. Aisyah Jahadila, Yes, Miss. Rizka Amanda Putri. Yes, Miss. Oke, semua hadir ya. Semua sehat kan di sini? Aku langsung share screen aja ya. Siap, Miss. Sudah keluar belum materinya? Sudah. Oke. Today we will study about past events. Ada yang tahu nggak past event itu apa? Kejadian di masa lalu, Miss. Ya, benar sekali. Kita langsung masuk ke materi ya. Simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Berbeda dengan past continuous tense, yakni menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau, namun masih terjadi di masa sekarang. And then, we use simple past tense to talk first, an action that began and ended at a particular time in the past. Example, she cooked fried rice yesterday evening. Second, an action that occurred over a period of time but was complete in the past. Example, she taught English for 10 years. She doesn't teach English at present. And the third, an activity that took place regularly in the past. Example, when I was 10 years old, I took an English course there. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama ya. Di sini kan an action that began and ended at a particular time in the past. Di sini maksudnya adalah suatu kejadian yang dimulai dan berakhir saat itu juga, maksudnya di masa lampaunya. Nah, di sini contohnya, she cooked fried rice yesterday evening. Yang artinya dia memasak nasi goreng kemarin siang. Nah, berarti dia kan memulai untuk memasak nasi goreng dan berakhir dengan matangnya nasi goreng itu dan terjadi di kemarin siang atau kemarin sore. Di sini bisa dipahami untuk yang an action that began and ended at a particular time in the past. Dapat, Miss. Oke. Bisa, Miss. Yang kedua, an action that occurred over a period of time but was complete in the past. Example, she taught English for 10 years. Or, doesn't mean she doesn't teach English at present. Di sini maksudnya, kejadiannya sudah berlalu di masa lalu atau yang sudah berakhir. Jadi di masa depannya dia sudah tidak melakukannya, kayak di sini she taught English for 10 years. Di sini dia mengatakan kalau dia pernah mengajar selama 10 tahun gitu. Nah, jadi dia tuh maksudnya sudah tidak mengajar bahasa Inggris di masa depannya atau di kemudian harinya. Nah, yang ketiga yaitu an activity that took place regularly in the past. Example, when I was 10 years old, I took an English course there.
Di sini maksudnya adalah aktivitas yang biasanya dilakukan di tempat umum, tapi di masa lampau. Contohnya, ketika aku berumur 10 tahun, aku mengambil kursus bahasa Inggris di sana. Nah, di sana itu maksudnya yang took place regularly, tapi yang masa lampau. Karena di sini when I was 10 years old. Ketika aku berumur 10 tahun. Dapat dipahami? Bisa, Miss. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Simple past tense. Nah, di sini using auxiliary did untuk positif, subject plus verb to plus complement. Example, the teacher began the meeting an hour ago, and then she wanted to go to the beach last week. For the negative, subject plus didn't plus verb 1 plus complement. Example, she didn't join the class this morning, and then he didn't want to study much yesterday. For interrogative, did all the students do the assignment yesterday? And then, did you go to Jakarta yesterday? Di sini ada yang ditanyakan nggak untuk yang positif, negatif, dan interrogatif untuk yang menggunakan auxiliary did ini? Belum ada. Oke. Yang kedua yaitu using to be was and were. Untuk yang positif menggunakan rumus subject plus was atau were plus non-verb. Example, she was angry yesterday, and then my parents were able to come here. For negative, subject plus was or were plus not plus non-verb. Example, I was not happy because you were late, and then the bed was not comfortable for me. And for interrogative, was atau were plus not plus subject plus non-verb. Example, was the girl lazy so she went to bed early? And then, was your mother at home when your father called? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini adalah rumus simple past tense yang dasar. Jadi subject plus verb 2 plus object. Ini untuk kalimat yang positif. Yang untuk kalimat negatif yaitu subject plus did not atau didn't plus verb 1 plus object untuk kalimat yang negatif. Nah, di sini ada contoh yang kalimat positif. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. The last Monday, Johnny got in an accident at the office. Ade went to school with his new car this morning. For negative, I did not sleep well last night. Rani did not come to the office yesterday. And then Adi did not win the English debate competition last month. Nah, di sini kan subjek. Seperti yang rumus yang tadi. Nah, subjek plus verb 2 dan objek. Contohnya udah sangat jelas ya. Bisa dipahami yang mana subjek, yang mana verb 2, yang mana objeknya. Di sini kan ini Abdul termasuk yang subjek. Went to ini termasuk yang when. Nah, bisa dipahami? Bisa, Miss. Insya Allah bisa, Miss. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan bentuk kata kerja yang kedua. Terdapat dua jenis kata kerja, yaitu regular verb dan irregular verb. Oke, kita lanjut. Untuk regular verb, tambahan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Sebagai contoh, stay menjadi stayed, yang artinya tinggal, punch menjadi punch, artinya memukul, play menjadi played, yang artinya bermain, touch menjadi touch, artinya menyentuh. Di sini
ditambah ed semua. Ed. Ini bentuk kata kerja yang pertama. Lalu ditambah ed. Nah, ini yang termasuk regular verb. Untuk irregular verb termasuk di dalamnya to be, bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Sebagai contoh, awake menjadi awoke, begin menjadi began, drink menjadi drank, eat menjadi ate, run menjadi ran, gitu. Nah, namun ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Sebagai contoh, put menjadi put, split tetap menjadi split, spread tetap spread, set tetap set, dan cut tetap cut. Jadi sama aja ya, yang ini nggak berubah. Nah, adverb of time that is usually used in the past tense are just now, yesterday, last week, last month, last year, etc. Dan yang terakhir itu ago, example a week ago, a month ago, a year ago, dan masih banyak lainnya. Saya beri kata kuncinya aja ya. Penggunaan simple past tense itu dapat terlihat dengan mudah jika dilihat dari waktu yang digunakan. Past tadi artinya masa lampau. Nah, yang ini biasanya menggunakan kata kemarin, terakhir, yang lalu. Kita masuk ke present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Nah, we use present perfect tense to talk about first, an action that happened at an unspecified time. Example, mother has never met her beloved father. Second, I have bought a new motorcycle. Yang kedua, an action that has recently occurred. Contohnya, she has just been to Bali. Yang kedua, my sister has started to do her homework. Yang ketiga yaitu an action that began in past and continues up to the present. Example, I have lived in Bandung for 15 years. Yang kedua, she has been to Singapore. Yang keempat, an action that happened repeatedly before now. She has always phoned me at 8 p.m. Yang kedua yaitu I have read that book for several times. Nah, saya akan jelaskan yang pertama yaitu an action that happened at an unspecified time. Nah, ini yaitu suatu kejadian yang terjadi waktunya itu nggak terdeteksi kapan gitu loh. Nah, di sini mother has never met her beloved father. Ibu tidak pernah bertemu dengan ayah tercintanya. I have bought a new motorcycle. Saya telah membeli sebuah motor baru. Yang kedua yaitu an action that has recently occurred. Satu kejadian yang sudah terjadi. Has just been to Bali. My sister has started to do her homework. Ini di sini menunjukkan sesuatu itu sudah terjadi. My sister has started to sudah memulai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Yang ketiga yaitu an action that began in past and continues up to the present. Itu suatu kejadian yang dimulai di masa lampau dan sampai sekarang tuh masih berkelanjutan. Di sini contohnya ada I have lived in Bandung for 15 years, yang artinya saya telah tinggal di Bandung selama 15 tahun. Dan she has been to Singapore. Dia sudah berada di Singapura. Jadi di sini sudah sangat jelas ya. Yang keempat yaitu an action that happened repeatedly before now. Suatu kejadian yang terjadi secara berulang kali sebelum yang terjadi sekarang. She has always phoned me at 8 p.m. Dia selalu menelponku setiap jam 8 malam. I have read that book for several times. Aku telah membaca buku ini beberapa kali. Sudah paham yang present perfect tense? Ya sudah, Miss. Oke, kita lanjut.
Nah, the sentence patterns are isinya ada positif, negatif, dan interrogatif. Di sini masing-masingnya di masing-masingnya rumusnya beda ya. Di sini ada subject plus has or have plus verb 3 plus complement. Yang negatif subject plus hasn't or haven't plus verb 3 plus complement. Yang interrogatif has or have plus subject plus verb 3 plus complement. Contohnya yang positif yaitu she has finished her paper. Has have masuk has, finished verb 3 dan komplementnya. The students have finished their examination. Have finished, have dan plus verb 3. Yang negatif yaitu they haven't come here yet. Haven't dan plus verb 3 dan komplement. I haven't visited my parents to see their condition. Di sini haven't dan verb 3. For interrogative, example has taken off when you come. Have you cleaned your room? Have you cleaned your room? Nah, ini contohnya sudah bisa dipahami ya. Ini kan sudah sangat jelas di sini. Udah saya bold juga, udah saya tebalkan. Nah, pasti masih ingat dong apa verb 3 itu? Atau kadang juga disebut sebagai past participle seperti verb to. Past participle juga terbagi atas bentuk regular dan irregular verbs. Nah, regular verbs ini verb 1, verb 2, dan verb 3. Di sini ada play, played, pay, walk, walk, ditambah ed semua. Dan yang irregular verb, eat menjadi ate, menjadi eaten, go menjadi went, menjadi gone, write menjadi wrote, menjadi written, sleep menjadi slept, menjadi slept, be menjadi was or were, dan menjadi been. Selanjutnya yaitu adverbial words used for present perfect tense. Already, just, yet, ever, never, or since. Adverbial words adalah kata yang digunakan untuk menerangkan makna, arti kata kerja verb, kata sifat atau adjektif, atau kata keterangan adverb lainnya. Di sini bisa dipahami ya. Ada yang ditanyakan nggak? Belum kalau sampai sini. Nah, when we talk about a period of time that continues from the past until now, we use the present perfect tense. Ketika kita membicarakan suatu periode waktu yang masih berlanjut dari masa lampau hingga sekarang, itu kita menggunakan present perfect tense. Kalau yang past tense tadi adalah yang masa lampau. Kita langsung masuk ke pelajaran soal ya. Kan gak ada yang tanya. Di sini ada 6 soal, di sini ada task 1 dan task 2. Masing-masingnya ada 6 soal. Mau dijawab sekarang atau mau diberi waktu untuk mengerjakan? Diberi waktu, Miss. Oke. Ya, diberi waktu dulu. Beri waktu berapa menit? 5 menit ya. Ya, 5 menit cukup, Miss. Oke. Ya. Nanti kalau yang jawabannya benar, saya kasih poin.
Sudah, Miss. Ya. Sudah selesai, Oke. Miss. Iya. Yang menjawab nomor 1 siapa? Saya. Oke. Siapa namanya? Tolong disebutkan. Nama saya Lydia, Miss. Oke, dia. Yuk, nomor 1. Nomor 1 itu kalau simple past tense-nya harusnya my mom wrote a letter to Aunt Tina in Japan just now. Jadi write-nya diganti wrote. Oke. Benar. Yang kedua? Saya, Miss. Oke, Friska. Friska. Dia jawab. Jawabannya apa, Friska? Bentar. Lupa. Malah commute. Halimah gave me some stationery as my birthday present this morning. Jadi simple past tense-nya yang give itu diganti gave. Oke. Give ya. Bacanya 1 point untuk Lydia dan Friska. Nomor 3. Ada yang mau jawab? Saya Miss. Oke, Devi. The children sing together in the choir competition last Sunday. Singnya berubah diganti menjadi sang. Jadinya the children sang together in the choir competition last Sunday. Oke. 1 point untuk Devi. Yes, selanjutnya nomor 4. Nomor 4, siapa yang mau jawab? My dad and I climbed Papandayan Mount together 3 months ago. Kelannya menurut kalian diganti menjadi apa? Climbed pakai ed. ditambah ed. Iya, benar. Yang nomor 5. We can fall from her bike yesterday evening. Jawabannya. We can fall from her bike yesterday evening. Fall menjadi apa? Fell. Ganti Fallnya menjadi fell. Oke. Nomor 6. We not receive the announcement passive. Nomor 6 itu not receive-nya diganti menjadi did not receive. Oke. Did not receive. Jadi di yang sininya ditambah did not receive. Announcement plus did. Oke. Jadi tadi yang jawab udah pada benar ya. 1 point untuk kalian. Task 2. Ini sama tapi di sini present perfect tense. Ada 6 soal. Nanti kalau udah ada yang tahu jawabannya langsung jawab aja ya. Saya mau menjawab yang nomor ini Bu, gitu aja ya. I swept the floor. Look, it's clean. Student go to Bali. She arrived before the bell rang. Himawan write 3 English books since last year. We not eat a call from Malang we want to try. But we cannot submit his CV and photos. Udah ada yang tahu jawabannya siapa? Saya, Miss, yang nomor 1. Oke, Lydia, ayo nomor 1. I swept the floor, look it cleans. Itu swept-nya harusnya swept pakai et, Miss. pt. Ya. Kamu jeli sekali. I have swept the floor. Look, it's clean. Kita tambah have ya, menggunakan have ya. Kan present perfect tense. Siap, Miss. I have swept the floor. Nomor 2, 3, 4, 5, 6.
Siapa yang mau jawab? Nomor 2, Miss. Saya, Nomor Miss. 2. Saya, Oke, Miss. Devi. Nomor 2. Go-nya itu diganti menjadi have gone. Jadinya, the student have gone to Bali before. Oke. Devi sudah benar. Nomor 3 mungkin Priska? Iya, Miss. She has arrived before the bell. The bell. Ini bacanya rang apa reng ya? Rang. The bell rang. Ya, the bell. Oke, benar. Arrive-nya ditambah D, Miss. Iya. She has, tambah has juga ya. She has arrived before the bell iya. rang. Oke, nomor 4. Ayo Miss, coba lagi ya Miss. Ya. Jawabannya yang benar itu Himawan has written 3 English books since last year. Ya, yang ini udah benar. Menggunakan has written 3 English books since last year. Ya, nomor 5. We did not eat apples from Malang. We do want to try. Ada yang bisa nomor 5, nomor 6. Not it-nya. Ya, Priska. Saya nomor 5. Itu yang not it ditambahi have, Miss. Jadinya have not eaten. Ya, benar. We have not eaten apples from Malang. We do want to try. Oke, benar. Nomor 6. Siapa nomor 6? Saya jawab aja ya. The applicant cannot submit his CV and photos. Di sini jawabannya the applicant has not submit tambah ed his CV and photos. Jadi the applicant has not submit his CV and photos. Oke, semuanya udah paham ya? Jadi salah-salahnya tadi. Kita lanjut. Nah, di sini ada penugasan mandiri. Task terdiri dari 2 task. Yang task pertama, things of yesterday, what did you do? Dan what didn't you do? Things you did yesterday. Dan sini things you didn't do yesterday. Di sini yang kamu lakukan kemarin dan satu kolom lainnya sesuatu yang tidak kamu lakukan kemarin. Di sini contohnya ada I went to my uncle's house. Yang tidak dilakukannya I didn't go to my grandpa's house. Udah paham yang tugas pertama? Paham, Miss. Oke, minimal 5 ya. Keberatan nggak kalau minimal 5? 5 ya Miss berarti. Ya. Ya, Jadinya nggak apa-apa 10. Miss. Yang task 2. Oke, yang task 2. Think of yesterday. What do you do? Then what didn't you do? Things you did yesterday and things you didn't do yesterday. Contohnya, they were very excited to meet the artist. They were not very excited to meet the artist. Paham? Ini kamu pikirkan apa yang kamu pikirkan kemarin, terus apa yang nggak kamu pikirkan kemarin. Ini juga 5 ya, jadi totalnya 20. Keberatan nggak? Atau mau dikurangin? Kurangin, Miss. Kurangin. Dikurang jadi ini contohnya masing-masing 3 aja ya. Jadinya cuma 20. Ya, siap. Ya, Oke. siap. Kita sampai ke penghujung pelajaran kita. Miss punya quotes of the day. Quote-nya yaitu jangan terlalu meratapi masa lalu kalian. Melangkahlah dengan berani di masa sekarang untuk keberhasilan di masa depan. Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan untuk meratapi masa lalu itu jangan terlalu berlarut-larut. Kan harus bangkit lagi, melangkah dengan berani di masa sekarang untuk keberhasilan di masa depan. Bisa dipahami? Siap, Miss. Makasih, Miss. Oke, sama-sama.
Nah, sekian pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian, dapat diterapkan juga. Semoga masa depan kalian sukses ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Oke. Thank you, Mi.